Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Revisi Undang-Undang ITE jalan terus atau bubar jalan. Tadi kita sudah berbicara soal bagaimana kemudian melanjutkan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Saya ingin ingatkan kita semua bagaimana pidato Presiden Jokowi soal jika ada pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Berikut ini. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Saya ke Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Ini terkait ada Menko Polhukam, ada Kominfo, ada Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang harusnya dilakukan oleh 3 kementerian ini? Pertama, tentu menindaklanjuti arahan Presiden dengan 3 hal. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjerat Undang-Undang ITE, tetapi sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dapat dipertimbangkan untuk diberikan amnesti atau pembebasan tanpa syarat, seperti yang pernah diberikan oleh Presiden pada Ibu Baik Nuril yang terjerat kasus Undang-Undang ITE. Yang kedua, kepada mereka yang katakanlah saat ini berstatus tersangka dan hendak dilimpahkan ke pengadilan, di bawah kejaksaan, maka itu bisa ditimbang untuk dilakukan SKB 2, Surat Keterangan Penghentian Penuntutan. Alasannya demi kepentingan umum yang disebut oleh Presiden adalah ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah di tingkat kepolisian. Kalau ada kasus-kasus yang sekarang ini sudah berstatus tersangka dan katakanlah sedang dalam proses P18 atau P21 berkasnya sedang diajukan ke kejaksaan, maka kasus-kasus itu bisa dihentikan penyidikannya berdasarkan telaah yang dilakukan oleh katakanlah kepolisian berdasarkan arahan dari Presiden. Jadi Kementerian Hukum dan Tidakkah, tapi Anda nggak melihat bahwa itu juga rentan disebut Presiden intervensi pada proses hukum? Jadi Presiden lebih pada politik hukumnya, yaitu bahwa hukum, undang-undang tidak boleh menimbulkan ketidakadilan. Teknis hukumnya itu dilakukan oleh para pembantunya. Kementerian Hukum dan HAM mengkaji kasus-kasus yang berkekuatan hukum tetap, apakah ada yang bisa diberikan pembebasan tanpa syarat. Kapolri mengkaji apakah mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bisa katakanlah dihentikan perkaranya. Kejaksaan, Jaksa Agung juga begitu, bisa melakukan kajian sehingga dapat menimbang apakah kasus-kasus terkait Undang-Undang ITE dapat dikesampingkan demi kepentingan umum. Jadi langkah-langkah itu sebenarnya dapat dilakukan tanpa menunggu ada revisi Undang-Undang ITE yang memang memerlukan waktu tentu saja. Jadi jika ada justru dibentuk tim kajian untuk melihat perlu tidaknya itu direvisi, menurut Anda? Kalau kajian itu mau dilakukan oleh Kominfo, tentu saja itu bisa saja dilakukan. Persoalannya kan masyarakat berharap adanya kemajuan-kemajuan yang real yang dapat dialami oleh masyarakat dari arahan Presiden. Dan dalam pandangan kami, arahan Presiden itu dapat diterjemahkan ke dalam 3 langkah konkret yang tadi saya sudah sebutkan. Ya. Dan kalau itu dilakukan, maka itu akan menimbulkan semacam kepuasan di kalangan masyarakat yang selama ini takut pada Undang-Undang ITE atau yang tengah mengalami masalah atau yang tengah dipenjara atau yang tengah mau diajukan ke persidangan dengan Undang-Undang ITE. Saya mau beralih dulu ke Bung Guntur Romlik. Arahan Presiden ini menurut Anda apa yang harus ditindaklanjuti? Ya, kalau saya menyimak kembali pernyataan Presiden kan memang jelas itu adalah permintaan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Itu kan terkait juga bagaimana Presiden menyimak aspirasi dari masyarakat. Meskipun ya kadang-kadang ya ketika beliau juga menyampaikan pasti kan ada tafsir lagi kan bagaimana kementerian atau bawahan juga menyikapi hal tersebut ya. Apalagi kan pernyataan Presiden pun juga dilengkapi dengan kata kalau
Itu Bang. Kalaunya itu loh. Kita dari tadi debat tapi lupa kata kalau itu loh. Nah, ketika kalau itu kan pasti akan kembali kepada tim kajian. Tapi intinya adalah kerisauan presiden terkait dengan beberapa kasus, kemudian juga tentang permintaan revisi. Ya. Saya kira itu memang tidak boleh dibungkam. Itu harus dilanjutkan ya. Ya. Anda melihat, jadi kalau misalnya ada yang melihat bahwa justru pembantu presiden ini tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh presiden, Anda melihat hal yang sama atau? Kalau saya sih masih dalam tahap semuanya menampung ya. Karena kan banyak sekali masukan-masukan yang ya terkait juga disampaikan ke Prof. Mahfud ataupun juga ke Prof. Henry ya sebagai salah satu tim dari kajian. Tapi intinya kalau catatan saya itu kan, kalau yang soal fitnah dengan kebencian kemudian berbasis sara itu menurut saya itu nggak boleh diotak-atik itu. Betul. Tadi kan Prof. Henry sempat menyinggung kan, apakah kita akan membiarkan saja media sosial kita berisi kebencian, ujaran hasutan? Karena yang riskan, kan menurut saya Kak Rosi, yang riskan itu adalah pencemaran dan penghinaan. Tetapi dalam sisi yang lain kita nggak bisa ya, nggak bisa membiarkan ada orang yang memang sengaja ingin menghina, ingin mencemarkan nama baik, kemudian tidak ada misalnya pembelaan terhadap harkat orang tersebut. Cuma pada sisi yang lain kan kita juga melihat ada korban-korban katakanlah orang yang mungkin kalau kita dalam media sekarang itu baper kalau di medsos, ataupun hanya misalnya coba kritik dan sebagainya, akhirnya banyak kasus seperti ya terjadi kayak Baik, kemudian Ibu Baik ya. Tapi ya kembali mungkin menurut saya apa yang dilakukan oleh Kapolri misalnya dengan mengeluarkan surat edaran itu juga langkah yang tidak perlu menunggu revisi itu selesai, tapi kan memberikan pedoman kepada aparat kepolisian karena kan ujungnya kan memang di situ gitu ya. Memang aparat kepolisian bagaimana mereka itu dengan hak subjektifnya itu menafsirkan undang-undang itu sampai juga menahan. Tapi dengan surat edaran Kapolri menurut saya sudah langkah yang maju ya. Oke. Karena begini, bicara soal penafsiran, undang-undang ini dibikin di periode Pak SBY. Tetapi kenapa justru banyak yang ditangkepin justru di era Presiden Jokowi, Prof. Henry? Yang salah undang-undangnya atau bagaimana aparat kepolisian menginterpretasi undang-undang ini? Mbak, sekarang pengguna internet itu 196,7 juta. Kalau sebagian besar juga menggunakan medsos, maka memang riuh sekali. Itu ratusan juta diproduksi oleh orang-orang yang dulunya masyarakat itu hanya pasif kalau berkomunikasi di public sphere, hanya nonton atau konsumen dari wacana. Sekarang mereka adalah orang-orang yang aktif ikut berkomunikasi, ikut menjadi komunikator, bahkan mereka juga berdebat, saling serang dan lain-lain. Maka logis kalau muncul banyak masalah begitu loh. Berbeda di zamannya Pak SBY yang justru di pemerintahan Pak SBY undang-undang ITE ini diundangkan. Iya. Waktu itu kan Pak SBY ya, tapi berapa jumlah yang menggunakan Twitter di tahun 2008, 2010 dan sebagainya. Sekarang berapa juta, berapa yang pakai Facebook, berapa yang pakai WhatsApp. Itu kan berkembang sangat pesat. Dalam waktu setahun saja perkembangan itu bisa 20 juta naiknya. Saya mau ke Budi Setiarso dulu. Jadi ini bukan soal rezim yang represif. Ini bukan tentang rezim yang represif. Tapi ini tentang memang banyaknya pengguna sosial media. Oke, jadi gini, mungkin kita bisa melihat data. Sebenarnya berapa sih kasus yang terjadi dan sebenarnya berapa persen yang kemudian itu ternyata sebenarnya adalah dipakai untuk membungkam kritik gitu ya. Misalnya ini saya tidak menyebut hanya pemerintah pusat ya, tapi juga beberapa pemerintah daerah, terutama ada satu jurnalis misalnya yang dia menulis ada kegiatan tambang gitu di satu daerah dan dia dibungkam dengan undang-undang ITE dan dihukum. Ini kan sebetulnya macam-macam grade-nya. Artinya sebetulnya memang kalau kita mau konsisten menghormati pada demokrasi, sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Tadi saya menjawab pernyataan Prof tentang apakah kita membiarkan bisa ujaran kebencian di internet gitu ya. Ya jelas tidak. Artinya selain kita harus meningkatkan literasi kepada pengguna internet, tapi sebenarnya kita untuk tataran hukum kan kita bisa mengalihkan alih-alih menggunakan pidana, kita bisa menggunakan perdata. Dan itu kan sangat beradab gitulah penggunaan hukumnya, tidak
kemudian dimasukin dengan semacam pembungkaman. Jadi Anda lihat justru di pemerintahan ini suara kritis justru dibungkam dengan Undang-Undang ITE. Padahal ada beberapa kasus. Ya, ini seperti yang ada di gambar ini kan. Prof. Henry kan mengatakan bahwa Undang-Undang ITE itu semua menggunakan bisa berbicara dan setiap orang bisa melaporkan, setiap orang bisa menggugat. Jadi bukan soal undang-undangnya, tapi perilaku kita sendiri bisa saling melaporkan. Ya sebenarnya kalau yang kita mau kembali ke alam demokrasi ya, misalnya kan sebenarnya kayak penghinaan itu mungkin masuk perdata, tapi itu yang melaporkan harus korbannya gitu kan, tidak bisa semua orang kemudian bisa melaporkan apa yang menurut dia menghina orang lain gitu. Nah saya kira itu surat edaran mungkin untuk sementara bisa menjembatani hal itu, tapi saya kira itu tidak cukup karena hulunya tadi sudah disebut oleh Pak Jokowi, hulunya adalah 2 pasal ini kan. Kalau 2 pasal ini tidak dihapuskan gitu, saya kira ini adalah problemnya ya tidak akan selesai gitu karena apalagi kan kalau kita melihat grade atau mungkin gradasi ya antara misalnya di kepolisian di Jakarta. Ini yang Anda katakan dalam editorial Koran Tempo bahwa sebenarnya pidato Presiden semestinya segera mendorong revisi melalui proses legislasi di DPR. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak sedang basa-basi. Ya gini, jadi ini Anda lihat sebagai sebuah panggung basa-basi. Gini, jadi mungkin ya mungkin kita semua bisa belajar dari Undang-Undang KPK kan, ketika di depan publik mengatakan ingin memperkuat KPK, tapi kan nyatanya undang-undang itu banyak hal yang kemudian membatasi pergerakan KPK. Okay. Nah kita tidak ingin apa yang sangat baik tadi diucapkan oleh Pak Presiden di downgrade oleh para pembantunya. Nah, itu kan kalau itu dilakukan ini kan semacam pembangkangan kan. Semacam itu sebenarnya kata yang cukup fatal sih, pembangkangan oleh pembantunya. Siapa? Kominfo maksud Anda? Siapa yang Anda maksud dengan pembangkangan? Bukan. Gini, kan kalau kita lihat ya, Presiden sudah jelas-jelas mengatakan kalau ada undang-undang yang pasal-pasal yang menjadi masalah. Ya, betul. Kan tadi sudah dijelaskan, tapi kan Anda kemudian mengatakan pembangkangan. Siapa yang Anda sinyalir sebagai sedang melakukan pembangkangan terhadap amanat Presiden? Siapapun yang tidak segera melanjutkan statement dari Pak Presiden. Pak Presiden jelas-jelas tadi mengatakan kalau ada yang bermasalah direvisi. Tidak perlu. Saya berikan dulu kesempatan pada Prof. Henry kalau gitu, Bung Budi. Silakan. Yang menentukan bermasalah atau tidak itu bukan Saudara Budi atau Koran Tempo, tetapi adalah lembaga-lembaga yang berwenang, misalnya Mahkamah Konstitusi atau juga para pakar yang lain, begitu kan? Ini udah di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini sudah di judicial review 3 kali. Salah satunya dari AJI tempatnya Mas Budi ini. Ya, 3 kali dan menang. Dikatakan tidak ada masalah dengan kebebasan berpendapat. Nah sekarang ingin dihapus. Kalau direvisi oke, ya pasti harus direvisi. Apakah itu nanti di penjelasannya atau dijelaskan lebih tegas begitu ya, apa yang disebut sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik supaya tidak ditafsirkan macam-macam, itu bagus. Tetapi kalau ini kan permintaannya dihilangkan, dihapus, berarti sama aja dengan nanti di dunia internet itu menurut Saudara Budi ini adalah dibolehkan orang untuk menuduh, memfitnah dan sebagainya tadi. Nah padahal ini kalau tadi yang dicontohkan wartawan itu berarti justru saya setuju sama Saudara Osman Hamid, itu salah di dalam pemahaman terhadap Undang-Undang ITE karena wartawan pers itu berlakunya Undang-Undang pers. Spesialis. Sampai ada wartawan yang dikenakan Undang-Undang ITE berarti perlu ya, itu Saudara Osman sampaikan tadi perlu kemudian di freeze, kemudian diberhentikan, kalau perlu ada gerasi atau amnesti. Gitu. Jangan oke, Bung Budi dulu. Jadi kalau ini kan kita bicara hukum formal yang betul, MK sudah menolak. Tapi kan kita juga melihat fakta bahwa pasal-pasal itu kemudian banyak dipakai untuk membungkam orang-orang. Tadi saya contohkan, ada satu wartawan di Kalimantan dihukum dengan pasal penghinaan menggunakan Undang-Undang ITE ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh menghina atau melakukan cara menarik di internet. Saya bilang tadi ada undang-undang sebenarnya yang sudah bisa dipakai juga. Dan saya kira jalan terbaik adalah dengan menggunakan hukum perdata yang hanya bisa dilaporkan oleh korbannya, oleh mereka yang merasa
terfitnah atau terhina atau merasa menurut saya begini juga, Mas Budi. Ya. Meskipun wartawan kan juga warga negara biasa. Kalau dia menjalankan tugasnya menulis tugas jurnalistik, kemudian dia dipidana dengan undang-undang ITE, ya kita lawan bersama-sama. Tapi kalau dia di luar tugasnya, ya kemudian dia disangkakan dengan perbuatan tersebut, ya kita juga perlu arif ya. Jangan sampai hanya dijadikan karena dia wartawan, kemudian harus dibela, kemudian nggak bisa kena undang-undang ITE. Itu juga kita harus share juga ya dalam beberapa kasus gitu loh. Ya, sebenarnya yang di Kalimantan itu dihukum karena tugasnya, bukan karena dia profesinya. Dia atas tulisannya. Artinya dia dihukum karena dia sedang melakukan proses jurnalistik, produk jurnalistik. Oke. Saya rasa itu tadi yang juga dikatakan oleh Guntur Romli bahwa itu harus kita lawan bersama-sama dan itu ada kesalahan dari polisi. Iya, tentu saja karena undang-undang pers yang berlaku. Iya. Undang-undang saya kira betul itu. Seperti itu. Tapi jadi kalau wartawan dihukum dengan undang-undang ITE dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, maka itu harus kita lawan bersama. Prof. Henry, Anda sepakat bahwa ini adalah kesalahan polisi menginterpretasikan pasal-pasal dalam dalam undang-undang ITE? Kalau itu adalah dalam pemberitaan institusi pers, itu tidak boleh kena undang-undang ITE. Apapun pemberitaannya, kalaupun salah. Jadi yang salah polisi ya, Prof. Henry? Apa? Jadi yang salah polisi? Salah dalam penegakan hukum, iya bisa. Memang itu banyak terjadi. Nah yang kedua, kalau memang makanya perlu ada pedoman. Kalau wartawannya itu tadi bermain Twitter, bermain Instagram, itu lain lagi. Di luar pekerjaan dia sebagai seorang jurnalis, di luar pekerjaan dia yang memproduksi kerja-kerja jurnalistik. Kalau institusinya itu tidak bisa kena undang-undang ITE karena lex spesialisnya undang-undang 40 tahun 99. Begini, hari ini Menko Polhukam Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa ia juga meminta kepada publik agar tidak alergi terhadap perubahan karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Sebab hukum adalah produk resultante dan perkembangan situasi politik. Yang dikatakan oleh Prof Mahfud juga kita sekarang sedang mendiskusikan apa kesepakatan. Kalau kesepakatan yang dulu itu sudah dianggap kurang tepat atau melenceng, mari kita buat resultante terbaru. Sekarang jadi jangan alergi terhadap perubahan. Apakah sinyalemen dari Prof Mahfud hari ini webinar di PWI itu melanjutkan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Siapa yang mau jawab, silakan. Ya, saya kira itu memang harus disambut dengan pendekatan. Kan saya kembali lagi ke pernyataan Pak Presiden ya, bahwa dua pasal itu adalah hulu dari masalah. Hulu dari kriminalisasi pada jurnalis, kriminalisasi pada guru, pada ibu rumah tangga. Dan itu adalah satu hal yang harus dihapuskan. Karena memang sebetulnya sudah ada pasal yang mengaturnya di KUHP. Dan itu pun sebenarnya kan banyak juga kita kritik. Karena apa? Karena itu warisan Belanda yang justru ancaman hukumnya lebih ringan daripada undang-undang ITE. Prof. Henry, jadi sebenarnya sudah ada pasal-pasal yang ditargetkan. Inilah yang sering menghukum warga sipil. Ada guru, ada wartawan, masyarakat biasa mengajukan komplain. Kenapa itu tidak segera direvisi, Prof. Henry? Prof. Henry? Anda nggak mendengar saya? Oke. Ya, suaranya terganggu ini, tidak stabil. Memang betul. Jadi ada aturannya itu ada di KUHP, ada di ITE. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang sama. KUHP itu dia yang adalah larangan untuk menuduhkan sesuatu hal. Artinya larangan pencemaran nama baik, larangan fitnah. Pelaku fitnah dan penuduhannya itu di situ lebih banyak. Dan itu konteksnya KUHP dibuat pada waktu era sebelum internet, pada waktu era di mana orang menulis dalam bentuk cetakan begitu ya, sehingga makanya lalu hukumannya juga hanya 9 bulan. Tapi kalau sudah di dunia internet yang mendistribusikan belum tentu membuat, itu membesarkan fitnah itu. Jadi kalau misalnya yang memfitnah saya tapi yang mendistribusikan Mas Budi karena udah janjian atau ada kesengajaan begitu karena dia basernya atau dan lain-lain, itu kena di Undang-Undang ITE. Tapi kalau di KUHP itu berbeda. Dan kenapa berbeda? Karena memang di ITE itu
yang namanya impact dari internet itu jauh lebih besar dibandingkan dengan impact kalau ditulis. Oke, Prof. Ditulis Henry, bisa nggak kasih contoh kita merasa justru terlindungi dengan Undang-Undang ITE ini dari seperti apa? Seruan-seruan seperti apa yang memang patut dihukum karena Undang-Undang ITE? Sekarang kan orang melihat bahwa yang dihukum ini karena mereka kritis. Sebagai orang yang ikut merumuskan Undang-Undang ITE sekarang, menurut Anda di mananya publik itu dilindungi dengan Undang-Undang ini? Itu begini, kan di SafeNet itu beberapa ada kasus-kasus ya. Kita bisa lihat satu-satu memang. Memang ada yang salah. Artinya memang betul-betul orang ini berlaku salah atau salah penerapan. Tapi ketika saya misalnya diserang oleh seseorang di internet dan itu adalah sebuah fitnah. Contoh, maka contohnya apa? Gimana, Prof? Saya punya hak untuk melaporkan orang yang menyerang atau akun yang menyerang. Nah, di sini makanya kenapa pidana. Kadang-kadang akun-akun itu anonim. Kalau pakai perdata, itu berarti korban yang difitnah itu, bahkan mungkin dia sudah difitnah oleh satu, kemudian dibantu oleh buzzer-buzzernya, dia harus mencari orangnya secara jelas, kemudian baru digugat. Padahal di internet itu mencari ini siapa, akun ini pemiliknya siapa, pelakunya siapa, itu sangat sulit gitu bagi orang awam, makanya negara yang harus membantu. Kalau pakai perdata berarti negara membiarkan korban-korban fitnah itu harus mencari sendiri pelakunya untuk kemudian digugat. Kalau salah error in persona itu bisa digugat balik. Oke, silakan. Apakah Bung Budi ataupun Bung Usman Hamid? Kenapa pidana? Karena negara ikut melindungi publik. Kalau perdata maka warga negara sendiri yang harus mencari atau berupaya sendiri. Ada satu hal yang harus dipisahkan ya. Jadi yang pertama, tentu kita dalam posisi yang sama-sama mengakui pentingnya ada penghormatan perlindungan terhadap nama baik atau reputasi seseorang gitu ya. Dan hukum hak asasi manusia itu juga mengakui hak-hak semacam itu. Persoalannya adalah apakah ketika dituangkan di dalam hukum, di dalam undang-undang, maka benar-benar kehormatan, nama baik atau reputasi orang itu dilindungi secara benar, secara legal, secara proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam kasus Undang-Undang ITE, perdebatannya di dalam Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada dua kubu ekstrim. Yang satu merasa bahwa pasal itu benar-benar menghilangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang satu lagi merasa perlu ada perlindungan nama baik. Nah, dua ekstrim ini sebenarnya nggak akan ketemu. Gitu. Yang sebenarnya perlu dipikirkan adalah apa benar undang-undang misalnya ITE pasal 27, pasal 28 itu melindungi apa yang disebut sebagai reputasi atau nama baik gitu. Nah, disinilah perdebatan tentang sifat karet dari pasal ini muncul. Dan saya kira salah satu dimensi dari... Itu muncul karena setiap orang akan merasa bahwa dia merusak nama baiknya. Atau ada kelompok yang merasa merusak nama baik orang yang menjadi seorang tokoh gitu kan? Ya, tetapi yang dianggap karet dalam konteks pasal 27 ayat 3 misalnya adalah muatan definisi yang terlalu umum tentang mendistribusikan dan atau mentransmisikan itu gitu ya. Karena klausa ini tidak membedakan mana jenis komunikasi yang bersifat publik, mana komunikasi yang bersifat privat. Kalau kita baca hukum pidana, maka pencemaran nama baik atau penghinaan itu disiarkan ke kalangan orang banyak. Dalam banyak kasus, Undang-Undang ITE ini jadi dasar untuk mengkriminalisasi percakapan atau posting yang sangat terbatas. Misalnya seorang warga di Selayar, Pak Muhammad Arsyad, mengirim pesan kepada bupati yang sangat kritis lewat SMS. Lalu itu kemudian dilaporkan oleh bupati kepada polisi, bahkan bukan bupatinya, orangnya bupati. Lalu ia ditetapkan sebagai tersangka. Begitu pula dalam kasus yang lain, kasus Muhammad Arsyad yang di Makassar misalnya. Itu sebenarnya status BlackBerry ketika itu. Status itu kan sangat terbatas pada orang yang dikenal, apalagi SMS atau pad atau email misalnya seperti kasus jadi hal yang bukan disiarkan di publik. Bung Usman Hamid, artinya di sini yang salah undang-undangnya atau bagaimana polisi menginterpretasikan pasal-pasal dalam undang-undang itu? Saya kira dua-duanya. Jadi kalau kita mengatakan hanya undang-undangnya yang bermasalah, nggak cukup. Kalau kita menyalahkan polisinya yang salah, juga nggak cukup. Dalam banyak kasus, polisi
menjerat orang-orang yang bersikap kritis terhadap katakanlah otoritas bupati atau gubernur setempat, itu dalam konteks menyelamatkan orang itu dari tekanan massa orang-orangnya bupati atau orang-orangnya gubernur misalnya gitu. Artinya dalam hal ini harus secara spesifik ketika itu memang ingin mempermalukan, menistakan martabat seseorang, maka itu harus terjadi dalam ruang publik, bukan hanya sekedar mem-WA atau BlackBerry pada waktu itu, ya kan? Kenapa suaranya nggak ada? Bung Usman Hamid? Oke, saya akan kembali supaya audio atau suara Bung Usman Hamid bisa lebih baik lagi. Saya kembali saat lagi.